Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman dan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kali ini kita kembali melihat satu cuplikan video yang sangat menarik dalam ruang diskusi Edis TV dan para lawan bicaranya yang dulunya ingin menghalalkan darahnya Edis TV. Namun apa yang terjadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kali ini justru terbalik. Dulunya benci Edis TV karena terus mengungkapkan atau membuka ayat-ayat Al-Quran, menunjukkan bukti-bukti tentang kitab sucinya mereka. Namun sekarang justru berbanding terbalik. Dulunya membenci, sekarang justru senang ketika Edis TV membongkar terus kitab sucinya mereka. Karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini saya mengajak kita semua untuk melihat dua murtadin ini yang akan menyampaikan kesaksiannya dalam channel Edis TV. Ini dia cuplikannya. Selamat malam Ragil. Selamat malam Bang. Silakan Ragil, nyalakan kamera Pertama dulu. kali saya mau naik tapi nggak pernah dinaikkan Bang. Ya karena yang mau naik kan banyak Bang. Yang naik ngantri silakan, 80, 60, 100 orang. Ngantri lah. Ya silakan, nyalakan Ini, kamera Bang. dulu Ragil. Oke, saya nyalakan Bang. Silakan. Iya. Oke Bang, saya nyalakan. Oke. Ya. Saya mau tanya dulu Bang Ragil. Bang Ragil, saya mau tanya dulu. Abang ini Muslim. Bang, tenang dulu Bang, tenang. Ya. Saya di sini hostnya Bang, biar saya pimpin acaranya ya. Oke Bang. Abang ini Muslim atau Kristen? Saya Muslim Bang. Iya, kelihatan dari tampang-tampangnya Bang. Iya, kelihatan Bang. Kalau abang ini dekat-dekat sama orang nanti langsung, awas. Oke, sorry Bang, bercanda. Silakan. Apa yang mau abang Boleh sampaikan? saya cerita sedikit aja Bang. Saya mau cerita sedikit aja. Silakan Bang. Oke Bang, awalnya saya itu nonton Abang itu benci sekali. Awalnya benci sekali. Tapi setelah ada 3 bulan saya nonton Abang, baru saya sadar. Maaf Bang ya, saya Muslim. Tapi setelah nonton Abang saya baru sadar, oh begini ya ternyata, oh begini. Oke Bang. Awalnya saya nggak makan babi Bang, sekarang makan babi saya Bang. Terus terang. Buset dah. Bang, Bang, awalnya takut. tapi begini Bang. Iya, Saya ini selalu terkena beban mental jika ada orang yang ngaku Islam, kemudian malah mensupport saya dengan mengatakan, Edis, kau berdiskusi selalu settingan. Kau suruh orang-orang Kristen untuk pura-pura Muslim. Coba silakan. Oke. Abang tunjukkan Bang, silakan. Oke, langsung saya tahlil aja Bang ya. Silakan. Tahlil aja, nggak usah. Silakan. Yang pendek-pendek. Oke, Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubtum ma fi anfusikum wa tuwasibikum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasul bima unzila al-mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka ini kalau masyir ayo kali uflo nafsan ila wa sahabat lalu maka sahabat wa ilah maka sahabat rabbana la yamut sahabat. Nah gitu Bang. Artinya? Nah, kita jawab. Artinya? Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Meskipun saya hafal Bang, saya nggak. Iya, oke, sudah cukup itu kami udah percaya Bang. Gini, saya itu mengatakan begitu karena selalu saja saya ini difitnah, diserang sama netizen katanya, kamu diskusi sama orang Kristen pura-pura jadi Islam. Saya cuma mau membuktikan bahwa orang yang mengatakan dia itu Islam itu nggak bohong gitu loh. Memang bener dia itu Islam gitu loh. Kalau orang Kristen nggak mungkin bisa begitu Bang. Memang nggak bisa mereka. Nah, jadi ceritanya. Saya pun hafal Bang, nggak perlu baca, saya pun hafal udah. Jadi ceritanya waktu abang dulu pertama-tama nonton memang marah ya. Benci kali, pengen saya ngangkat celurit itu pengen kali. Tapi lama-lama ditonton, ini orang kok yang diomongin kok bener gitu ya. Apalagi Abang itu membeberkan artinya Al-Fatihah. Saya Al-Fatihah nggak sadar Bang artinya kayak mana. Ternyata saya setelah nonton Abang, artinya Al-Fatihah itu baru paham saya. Mantap, Nah, mantap lah.
Ya ini perjalanan Bang, artinya ada tahap-tahap yang harus Anda lalui. Tapi ngomong-ngomong sampai sekarang ini, apakah ada niatan untuk menjadi orang Kristen atau gimana? Nah itu Pak, saya masih bimbang ini. Nah, Masih ini bimbang kayaknya ya. Apa? Makan buah si malakama Pak kayaknya. Gimana Bang? Kayaknya ada bimbang lah. Kenapa Bang? Saya pikir-pikir dulu Bang, itu kayaknya. Ya, belajar dulu. Artinya gini, Kayak gini. artinya begini Bang, buah yang masih mentah itu nggak boleh dipetik. Begitu. Jadi kalau abang masih belum matang, jangan dulu. Abang harus belajar dulu perbandingan Islam dan Kristen. Selama ini Anda menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang memimpin hidup Anda. Nah, saya ingin mengajak orang-orang yang Muhammad adalah pemimpinnya untuk memecat Muhammad sebagai pemimpinnya, menggantikan Yesus sebagai pemimpinnya. Seperti itu. Itu yang saya beritakan di sini, Bang. Seperti itu. Itulah Bang, saya bisa baca Al-Quran lancar, tapi saya nggak tahu artinya. Saya nggak pernah pelajari artinya, itulah Bang. Ya, karena memang itu Bang yang diberitakan selama ini. Artinya ketika Anda membaca Al-Quran, nanti Anda dapat pahala. Akhirnya fokus orang membaca Quran bukan mau tahu isinya, tapi mau dapat pahalanya. Iya, sama seperti kalau kita misalnya zaman kita masih kecil Bang. Saya masih ingat tuh zaman masih kecil dulu. Kalau nggak tahu ya bahasa kami itu katanya ngelencer. Tahu nggak orang ngelencer? Ngelencer itu apa? Ngelencer. Ya, Nah. Jawa ngelencer. Iya, makasih Bang Tobias. Thank you Bang Tobias. Waduh, sampai pekak telinga saya ini. Jadi gini. Jadi kalau orang-orang zaman dulu datang ke rumah orang bersilaturahmi kan Bang. Silaturahmi artinya apa? Artinya ada kekerabatan yang mau dibangun supaya semakin hangat hubungan, supaya ngobrol-ngobrol begitu. Tapi kalau anak kecil kalau ngelencer, tujuannya apa? Roti Astor. Ya kan? Sama angpau. Iya, angpau. Nah, maksudnya begini. Ketika orang-orang Islam membaca Al-Quran, sebenarnya kan harusnya mencari tahu maknanya, supaya tahu apa isi di dalamnya. Tapi sekarang yang terjadi, orang-orang Islam baca Quran, mereka tidak peduli dengan artinya, mereka peduli dengan amalnya. Itu yang terjadi. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu ayat pun akan mendapatkan 27 Nah itu. ganjaran. Akhirnya orang baca Quran motivasinya kan itu. Aduh, baru sadar saya gitu loh. Iya, motivasinya menjadi amal itu tadi. Ya, Nah, padahal sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran, kita buka artinya. Ini mohon maaf nih Bang, bukan bermaksud menyinggung. Ketika kita buka Al-Quran, tertulis di situ dikatakan disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, betul ya. Pernah saya pelajari itu di kitab itu Bang, pernah. Iya. Saya pondok kan Bang, saya pernah pondok 3 tahun loh Bang. Itu. Tapi saya nggak pernah tahu artinya apa, Nah, itu itu. tujuannya apa. Nah, yang terjadi sekarang Bang, yang memprihatinkan itu sekarang adalah umat muslim seperti membaca Al-Quran kebalik begini. Seperti salto, padahal Al-Quran itu memang udah kebalik, bacanya kan memang dari kiri ke kanan, ya kan? Dari kanan ke kiri. Nah, di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sementara umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Apa itu kitab-kitab sesudah Al-Quran? Kitab fiqih, kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab ulama. Akhirnya apa? Akhirnya ribut sendiri satu sama lain. Begitu, coba beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Pada Injil dan Taurat. Begitu. Iya, sebenarnya kan harus beriman sama kitab Injil dan Taurat kan gitu. Iya. Nah, sekarang banyak umat muslim beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran yang isinya yang seperti yang saya bahas tadi Bang. Misalnya, setan tidur di lubang hidung. Orang terlambat bangun karena setan ngencingin telinganya.
Ini umat muslim kok jadi seneng dengan kitab setan-setanan. Ini gimana sih? Makanya saya mengajak, wahai saudara-saudaraku umat muslim, mari kita berpikir, apakah kita ingin mempercayai hal-hal yang seperti ini? Katanya setan makan dan minum pakai tangan kiri. Memang benar setan makan minum pakai tangan kiri? Kita nggak pernah lihat, Pak. Iya, makanya sudah waktunya di abad 25 ini harus diadakan Islam revisionis. Islam yang merevisi ajaran-ajaran yang selama ini sudah terlanjur diimani buta oleh pada jamaah. Begitu. Mun'im Siri itu sudah mengeluarkan satu buku, satu ajaran namanya Islam revisionis. Artinya pandangan Islam yang sudah mulai mengkaji ulang, mempertanyakan ulang iman yang selama ini dipercaya oleh orang-orang Islam. Seperti itu. Tapi itu butuh proses yang panjang, Bang Ragil, ya. Jangan terburu-buru mengambil satu kesimpulan supaya apa? Supaya ketika memetik buah, maka buahnya itu tidak mentah di tangan tetapi matang di tangan. Ini kayak makan buah simalakama, Pak. Masih saya pikir-pikir dulu lah. Ya, jangan dipaksakan. Sering-sering banyak-banyak nonton supaya banyak-banyak ilmu. Begitu. Oke, Bang. Makasih, Bang, ya. Sama-sama, Bang Ragil. Oke. Saya selalu nonton Abang nih. Selalu Mantap. nonton. Jangan lupa share dan bagikan kepada teman-teman muslim yang lain. Oke. Siap. Makasih Bang Ragil. Makasih Bang Ragil, saya turunkan. Iya. Ya, salam Bang. Iya. Salam Kak Vira. Tadi kan masih menutup kamera. Coba saya konfirmasi sekali lagi. Kristen atau Islam? Saya Kristen, Bang. Kristen. Mau Iya, menyampaikan mantan Muslim. apa? Mau menyampaikan apa? Silakan. Saya mau tanya tentang perpuluhan. Oke, silakan. Iya. Kalau dulu kan di agama saya sebelumnya kan mau infak di mana aja boleh. Oh, sebentar, sedikit. Agama sebelumnya, ini nampaknya lagi-lagi orang bertobat lagi. Saya mau tanya dulu, Kak Pira bisa turun sedikit? Ini Bukan, maksudnya bisa nggak posisi kita itu sama? gimana, Bang? Oke lah, saya begini, oke. Kak Pira, emang tadinya muslimah? Iya, Bang. Tadinya muslimah. Berapa tahun Anda menjadi seorang muslimah? Sebelum kita jawab ya masalah perpuluhan, kita cerita itu dulu nih. Karena komal ini nih komal-komal tentang Islam dan Kristen, gitu. Coba. Oh iya. 23 tahun. 23 tahun menjadi seorang muslimah. Dan sudah berapa lama menjadi seorang Kristen? Sejak 2013. Oh, berarti udah lama, 2013. Oke. Yang membuat Anda meninggalkan, oh gini, kita tes dulu ya teman-teman ya. Kita harus tes dulu nih teman-teman. Ya, kita tes nih. Berarti dulu waktu muslimah sholat, ngaji. Iya, sholat. Iya dong. Bisa nggak kami membuktikan bahwa dulu benar-benar sholat? Biasanya tesnya itu adalah bagaimana doa-doa sholat, bagaimana doa segala macam, terus habis itu bacaan ayat-ayat Al-Quran kami mau dengar. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Kalau misalnya surat lain, coba itu kan surat Al-Ikhlas umum, coba yang lain. Wal asri innal insana lafir us illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr. Sah nih, mantan muslim. Ya. Oke. Yang ingin kami tanyakan nih Kak Vira, bagaimana jalan ceritanya kok bisa Anda ini meninggalkan agama Islam lalu menjadi orang Kristen? Apa jangan-jangan juga karena pernikahan lagi? Coba jelaskan. Enggak. Jadi dulu waktu saya baru selesai kuliah, bapak saya meninggal. Oke. Jadi saya ini 9 bersaudara, Bang. 7 laki-laki, 2 perempuan. Oke. Jadi waktu bapak saya meninggal itu, kita tuh kayak abang-abang yang lain tuh, ya kayak ustadz-ustadz gitulah. Oke. Jadi saya tuh dibilang,
Ya, setelah orang tua meninggal, setelah meninggal itu ada 3 amalan yang tidak putus, Iya. gitu. Sedekah, anak yang soleh, gitu-gitu kan Bang. Jadi Oh ya, saya itu dulu, selalu saya dengar. Sedikit nih, mohon maaf sedikit. ya, Saya kalau lewat lampu merah tertentu di negeri Konoha, saya selalu mendengar itu. Masjidnya dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum kelar-kelar. Dia selalu di lampu merah itu ngomong begini. Ketika anak-anak Adam meninggal dunia, maka amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. 1, Iya. amal jariah. Kedua, orang yang berbakti kepada orang tuanya dan seterusnya. Itu 3 itu terus yang diomongin, makanya saya hafal itu kalau lewat lampu merah itu. Iya. Oke, selanjutnya. Iya, jadi terus dibilang kayak gitu. Nah, biar mengalami ringan lah siksa kuburnya, melewati siksa kubur lah apa gitu. Jadi disuruh zikir berapa ribu kali, setiap habis sholat suruh kirim doa, segala macam. Terus saya juga disuruh pakai hijab yang besar, pakai rok gitu kan Bang. Jadi iya dilakuin, tapi pada waktu itu ada rasa lelah gitu. Pas bulan Ramadan, itu bulan Ramadan ketiga saya. Bulan Ramadan saya sholat, saya tahajud, terus saya capek gitu Bang. Capek ini apa sih gitu. Iya betul. Anda ngerasa jenuh, ini apa-apaan sih, kok hidup saya dibikin kayak begini, kok saya harus begini. Anda mempertanyakan akhirnya ya. Iya. Oke, lanjut. Akhirnya saya capek. Terus setelah bapak meninggal itu kan semua pada sibuk masing-masing ya Bang, dengan kehidupan masing-masing. Iya. Karena saya anak paling kecil tuh saya sendirian terus di rumah. Hampir setiap hari saya sendirian terus di rumah. Jadi saya ngerasa kesepian, capek gitu. Nah, waktu zaman itu kan zaman Facebook itu masih yang mode data aja tuh bisa ya, nggak kelihatan gambar gitu ya Bang. Iya zaman dulu ya, betul. Jadi saya buka Facebook, terus ngelihat ada postingan teman SMP gitu, tentang dia kayaknya cinta banget gitu sama Tuhan Yesus tuh begini begitu. Saya hampir lupa kalimatnya, cuman kok dia cinta banget gitu ya. Terus saya cari tahu apa sih ini, terus saya buka YouTube, dengar lagu rohani kok adem banget gitu Bang. Nah, saya kalau boleh jujur, iman saya itu tumbuh karena pendengaran dengan lagu-lagu rohani itu, seperti bukan manusia yang menulis tuh, kayak malaikat yang nulis lirik-liriknya. Iya. Gitu. Jadi saya dengerin itu, saya ngerasa adem, kok ngerasa nggak kesepian, ngerasa damai, tenang gitu. Tapi by the way, anyway, Baswe nih Kak Vira, suku apa sih? Kalau logat-logatnya kayak orang Minang nggak? Enggak Bang, saya Simalungun, saya Saragi Simalungun. Oh ternyata. Waduh. Di sini ada Bang kita nih, Saragi juga di sini, dia di ini. Kapan-kapan kalau ke California bisa gabung-gabung dengan yang sama-sama Saragi. Oke, lanjut lagi. Ya, jadi saya dengerin itu, terus kok adem banget ya. Tapi saya dalam hati tuh kayak mau nangis gitu Bang, karena kan kalau kita di Islam itu, kalau musyrik ya menduakan Allah itu, kita tempatnya udah neraka jahanam. Bahkan kalau jadi orang Nasrani itu kita dibilang jadi bahan bakar orang Islam di neraka. Iya. Bakarnya. Gitu. Padahal jadi kalau dalam hadis dikatakan bahan bakar api neraka itu dari batu katanya. Tapi nggak tahu kok jadi orang Nasrani. Ya lanjut. Nah, orang terus? Kafir gitu. Jadi saya takut lah Bang. Saya takut, tapi ada rasa pengen tahu gitu. Ini apa sih? Kenapa damai banget. Saya sekali aja bilang Yesus tuh kok damai gitu. Semakin hari saya cuma dengerin lagu rohani aja. Lagu rohani itu zaman itu masih pakai BlackBerry. Oke. Dengerin lagu rohani, terus saya cari tahu terus ini apa gitu. Nggak ada yang membimbing saya. Saya kumpulannya geng saya itu Islam. Saya sekolah di salah satu kayak sama dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Kayak sekolah-sekolah Islam gitu ya? Sekolah Islam, di kampus juga geng saya Islam, semuanya Islam Bang. Saya senenek moyang kayaknya Islam semua gitu. Jadi yang nggak ada sama sekali, saya cari tahu aja sendiri. Sana kemari, saya cari tahu di baptis itu apa gitu. Pokoknya ya atas kemauan saya sendiri lah. Jadi, tapi itu pun setelah saya, singkat cerita ya Bang, setelah saya ketahuan Kristen, saya mau dibunuh. Sama keluarga? Iya, sama abang-abang. Saya dipaksa syahadat, dibilang harus syahadat. Ya saya syahadat nggak apa-apa, tapi saya bilang sekalipun
saya sadar sampai mati saya tetap percaya Yesus itu Tuhan. Gitu. Oke. Sampai hari ini. Berarti bukan karena sebuah pernikahan ya? Bukan. Bukan, Bang. Tapi kok ada banyak ini, ada kalang kabut di kolom komentar nih. By the way, anyway, busway, apakah? Waduh, tapi nanti kalau saya tanya itu nggak usah lah. Ini para penonton ini kadang-kadang suka usil. Oke, begitu ya, Kak Fira ya. Iya. Oke, maju Makasih ya, Bang, terus. penjelasannya, ya. Sama-sama maju terus ya, tetap semangat, tetap memberitakan kebenaran. Saya satu ini yang saya terima, artinya postingan kita akan dibaca orang dan kita tidak pernah tahu bahwa postingan itu akan membawa orang kepada satu pertobatan. Benar Bang. Betul ya, makanya teman-teman jangan lupa klik share, like dan bagikan. Oke, begitu Kak Fira. Ya, terima kasih kasih. ya, Pak. Selamat malam. Ya, Tuhan Yesus shalom, memberkati. Bang. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, saya turunkan ya.